Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki di zaman Nabi Musa alaihis salam yang di waktu matinya tidak ada orang yang mau memandikan, mengkafaninya, karena kejahatannya. Kemudian orang-orang mengusungnya dan melemparkannya ke tempat sampah. Maka Allah mewahyukan kepada Musa, "Hai Musa, ada seorang laki-laki meninggal dunia di tempat, si Fulan dibuang di tempat sampah. Sedangkan dia adalah seorang waliku dan mereka tidak memandikan dan mengkafani maupun menguburnya. Maka pergilah engkau dan mandikan dia lalu kafanilah dan salatkanlah serta kuburlah orang itu." Kemudian datang Musa ke tempat itu dan bertanya kepada mereka tentang mayat itu. Orang-orang berkata kepadanya, "Orang itu mati dalam sifat begini dan ia seorang yang banyak berbuat kejahatan." Musa berkata, "Di mana tempatnya? Allah telah mewahyukan kepadaku untuk kepentingan orang itu." Musa berkata pula, "Tunjukkan kepadaku tempatnya." Orang-orang itu pergi bersama Musa. Tatkala Musa melihat mayat tergeletak di tempat sampah dan ia telah diberitahu orang-orang tentang kejelekan perbuatan-perbuatannya, maka Musa berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menyuruhku mengubur dan mensalatkannya sedangkan kaumnya menyaksikan kejahatannya dan Engkau lebih mengetahui daripada mereka mengenai pujian dan celaannya." Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, "Hai Musa, benarlah kaumnya mengenai apa yang mereka katakan tentang keburukan perbuatan-perbuatannya, hanya saja ia memohon kepadaku pada waktu wafatnya dengan 3 hal, yang apabila semua orang berdosa dari makhlukku, memohon kepadaku dengan perantaraan ketiga hal itu, niscaya ku berikan pada apa yang dimohonnya itu, bagaimana aku tidak kasihan kepadanya ketika ia memohon, sedangkan aku adalah yang maha penyayang di antara para penyayang." Musa berkata, "Wahai Tuhanku, apakah ketiga perkara itu?" Allah Ta'ala menjawab, "Tatkala menjelang mati, orang itu berkata, 'Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui pada diriku bahwa aku melakukan maksiat sedang aku tidak menyukai maksiat dalam hatiku. Akan tetapi dalam diriku terdapat 3 perkara hingga aku melakukan maksiat kendati tidak menyukai maksiat dalam hatiku. Yang pertama, hawa nafsu dan teman yang buruk dan iblis terkutuk. Ketiga perkara ini menjerumuskanku ke dalam maksiat, karena Engkau tahu pada diriku apa yang kuucapkan, maka ampunilah aku." Yang kedua, orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku melakukan maksiat dan aku bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat, namun aku suka menemani orang-orang saleh dan lebih kusukai daripada orang-orang fasik." Yang ketiga, orang itu berkata, "Sesungguhnya Engkau mengetahui, sesungguhnya orang-orang saleh lebih aku cintai daripada orang-orang fasik, hingga seandainya ada 2 orang, yang satu orang baik-baik dan yang lain orang jahat, niscaya kudahulukan keperluan orang baik-baik daripada orang-orang jahat." Dalam suatu riwayat oleh Zaid bin Aslam diceritakan, orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, andai kata Engkau maafkan dan ampuni dosa-dosaku, niscaya para wali dan nabimu gembira dan sedihlah setan musuhku dan musuhmu, dan andai kata Engkau menyiksaku lantaran dosa-dosaku, niscaya gembiralah setan dan para pengikutnya dan sedihlah para nabi dan wali, dan aku tahu bahwa kegembiraan para wali lebih Engkau sukai daripada kegembiraan setan dan para pengikutnya. Maka ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kukatakan dan kasihanilah aku serta maafkanlah aku." Allah Ta'ala berkata, "Maka aku pun mengasihani dan mengampuni serta memaafkannya, karena sesungguhnya aku maha pengasih dan penyayang khususnya terhadap siapa yang mengaku berdosa di hadapanku dan orang ini telah mengaku berdosa, maka kuampuni dan kumaafkan dosanya. Hai Musa, lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu, karena aku mengampuni dengan kehormatannya siapa yang mensyolatkannya jenazahnya dan menghadiri penguburannya." Hadis riwayat Tabrani dari Abi Hatim.